warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Hari ini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan manajemen karir dan perencanaan karir. Perkenalkan dulu, nama saya Alif Kamauida Aniza, NPM 51. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen karir itu sendiri. Dan kita lihat pada slide di samping saya, manajemen karir. Manajemen berupa proses pengelolaan dan karir berupa pekerjaan. Jadi manajemen karir itu sendiri adalah proses pengelolaan yang menganut perencanaan karir dan pengembangan karir itu sendiri yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang meliputi seluruh pegawai atau seluruh sumber daya di dalam organisasi itu tersebut yang berguna untuk menyiapkan pegawai agar dapat berkompetisi baik di dalam maupun di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua, di slide 2 di sebelah saya ini, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen karir. Yang pertama, ada eksplorasi karir, yakni kemampuan untuk seseorang individu mencari, mendapatkan, dan mengelola berbagai macam informasi tentang karir yang dia inginkan agar mempermudah individu tersebut untuk merencanakan karir dia. Jadi seumpama saya ingin berkarir di bidang ini, saya harus mengenali diri saya sendiri dulu untuk memudahkan saya menetapkan tujuan karir saya tersebut. Yang kedua adalah pengembangan tujuan karir. Setelah diri kita tahu kita itu seperti apa, kita bakatnya seperti apa, kekurangan kelemahan kita seperti apa, kita dapat menemukan tujuan karir tersebut. Lalu yang ketiga, ada political system, terutama pada perusahaan yang kuisimatrik, yaitu perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek yang kompleks di dalam sebuah organisasi. Dan metode tersebut sering disebut dengan metode alokasi turnamen, yakni untuk bersaing. Jadi individu tersebut harus dapat bersaing dengan kompeten-kompeten yang akan sebidang dengan dirinya tersebut. Nah, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sendiri dari sistem manajemen karir yang tertera di slide ketiga di sebelah saya. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus mempunyai manajemen karir? Nah, kita sebagai pegawai di sebuah perusahaan, kita harus mempunyai manajemen karir untuk mendukung perusahaan kita tersebut agar lebih maju, dan kita harus mendukung strategi dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Yang kedua, adanya partisipasi dari manajer dan karyawan untuk membentuk sistemnya. Jadi kita untuk membangun manajemen karir, kita juga perlu dukungan dari para manajer atas kita dan para karyawan di sekitar kita. Jadi kita bukan hanya jalan sendiri, kita harus punya dukungan dari lingkungan perusahaan di sekitar kita. Yang ketiga, para karyawan didorong untuk berperan aktif dalam segala program manajemen karir. Jadi setiap karyawan dituntut untuk aktif. Jadi bukan hanya kita sendiri aja. Jadi kita harus mengikut sertakan para karyawan di sekitar kita, di lingkungan perusahaan kita untuk berperan aktif dalam manajemen karir seperti ini. Lalu yang keempat, evaluasi terhadap sistem. Jadi kita tuh harus mengevaluasi kita maupun lingkungan di sekitar perusahaan kita. Agar apa? Agar kita tahu kurangnya sistem manajemen karir kita tuh apa dan kelebihannya yang harus diterapkan itu seperti apa. Lalu yang kelima,
ada unit-unit bisnis dapat penyesuaian terhadap sistem yang telah ada. Jadi unit-unit bisnis tersebut harus dapat menyesuaikan dengan para karyawan di suatu perusahaan tersebut agar dapat menyesuaikan dengan sistem manajemen karirnya. Yang keenam adalah para karyawan harus mempunyai akses terhadap sumber informasi karir di dalam perusahaan tersebut yang termasuk penasihat dan jabatan yang telah tersedia. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan, kita sebagai manajer, kita tidak boleh memberikan batas-batas terhadap karyawan untuk mengakses. Jadi para karyawan harus dibebaskan dalam hal tersebut untuk memudahkan karyawan tersebut untuk membentuk manajemen karir tersebut. Yang ketujuh adalah manajemen senior mendukung sistem karir yang telah disepakati. Jadi manajemen senior harus bertindak adil terhadap para bawahannya dan harus mendukung sistem karir yang telah disepakati tersebut. Jadi tidak boleh ada yang telah disetujui lalu akan tidak disetujui kembali. Lalu yang kedelapan, sistem manajemen karir ini terhubung dengan praktek-praktek manajemen sumber daya lainnya seperti manajemen kinerja, pelatihan, pengembangan, serta perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan penyeleksian karyawan. Lalu yang kesembilan, sistem ini menciptakan kumpulan bakat yang besar dan beragam. Jadi diadakannya sistem ini agar kita sebagai karyawan tahu bakat kita itu seperti apa, kita tuh harus melanjutkannya ke depannya seperti apa, dan lainnya. Dan ke-10 adalah yang terakhir, informasi tentang rencana-rencana karir dan evaluasi bakat dapat diakses oleh semua manajer perusahaan. Jadi, sistemnya harus terbuka, bukan tertutup dan dikunci. Jadi, perusahaan harus transparan terhadap informasi ini. Kemudian masuk pada bab perencanaan karir. Perencanaan karir sendiri itu apa sih? Jadi, perencanaan karir itu adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memilih tujuan karir dan juga jalur karir sehingga bisa mencapai suatu tujuan-tujuan tersebut. Nah, jalur karir itu apa? Jadi, jalur karir itu adalah suatu serangkaian pola pekerjaan untuk membentuk suatu karir seseorang. Jadi, tujuan dan sasaran karir itu berhubungan dengan jalur karir. Setelah itu ada macam-macam perencanaan karir yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan karir di tingkat organisasi, yang kedua yaitu perencanaan karir di tingkat individu pegawai. Nah, perencanaan karir pada tingkat organisasi ini tuh lebih berfokus kepada kebutuhan sumber daya manusia dan aktivitas karir. Kemudian juga lebih menitik beratkan kepada jenjang dan jalur karir. Nah, misalnya nih, contoh, seseorang memasuki departemen penjualan pada bagian penasehat penjualan. Kemudian dia dipromosikan nih menjadi penanggung jawab laporan keuangan. Kemudian dia dipromosikan lagi menjadi manajer penjualan, kemudian dipromosikan lagi menjadi wakil presiden bagian penjualan. Nah, itu tadi adalah contoh dari perencanaan karir pada tingkat organisasi. Kemudian ada perencanaan karir di tingkat individu pegawai, yang mana lebih berfokus kepada individu, keinginan dan keahliannya. Dan juga pada perencanaan ini mempunyai suatu prosedur pengecekan seperti latihan diagnostik individu yang nantinya dapat membantu untuk menentukan jati dirinya secara bertahap melalui keahliannya. Dan juga bisa mengoreksi kelebihan dan kelemahan tentang potensi apa yang dia miliki dan apa yang harus dikembangkan sehingga bisa mencapai suatu tujuannya. Langkah
diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah hal utama untuk memulai perencanaan karir. Misalnya, orang seperti apa saya, kemudian keterampilan apa yang saya punya, keahlian apa yang saya punya, apakah saya menyukainya, kemudian kelebihan dan kelemahan apa yang saya miliki, kekurangan apa yang saya miliki. Itu adalah hal-hal dasar untuk mengenal atau menilai diri sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir, yang dimana seseorang dapat menilai berdasarkan keterampilan, kelemahan, kekurangan, kelebihan, bakat, sehingga dapat pengetahuan luas. Kemudian nantinya dapat dibentuklah suatu tujuan karir. Kemudian yang langkah ketiga yaitu menyiapkan rencana-rencana, yang dimana rencana ini dapat diambil dari berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menyiapkan rencana-rencana, yaitu untuk mengimplementasikan tentang rencana-rencana apa yang sudah dibuat, kemudian diimplementasikan sehingga dapat mencapai tujuan yang dapat diinginkan. Saya Gina Arianti Barokah, NPM 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan karir dan faktor-faktor perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir yang pertama yaitu dapat memberikan petunjuk tentang siapa di antara para pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan, sehingga suplai internal melalui karyawan dari dalam perusahaan dapat lebih terjamin. Dan perusahaan tidak selalu harus mencari tenaga kerja dari luar perusahaan untuk mengisi lowongan yang terjadi karena berbagai hal, seperti contohnya adalah pekerja yang diberhentikan, memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia. Yang kedua, perhatian yang lebih besar dari bagian kepegawaian terhadap pengembangan karir para karyawan menumbuhkan loyalitas yang lebih tinggi dan komitmen organisasional yang lebih besar di kalangan pegawai. Dan sikap demikian dapat mengakibatkan keinginan pindah ke perusahaan lain menjadi rendah karena para pekerja yakin bahwa perusahaan berusaha memelihara kepentingan dan memuaskan kebutuhan para anggotanya. Yang ketiga, dengan adanya sasaran karir yang jelas, para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi tersebut untuk kemudian dibuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efektif dan produktif, dibarengi oleh perilaku positif sehingga organisasi atau perusahaan semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sasarannya, dan para pegawai pun mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, perencanaan karir mendorong para pekerja untuk tumbuh dan berkembang, tidak hanya secara mental intelektual, tetapi juga profesional. Dan manfaat ini sangat penting karena seseorang mungkin meraih kemajuan apabila karyawan yang bersangkutan berusaha tumbuh dan berkembang dalam semua segi kehidupan dan penghidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan itu akhirnya dapat menjadikan tekad seseorang untuk menjadi pekerja yang lebih baik dalam bidangnya dan apapun yang ditekuninya. Yang kelima, perencanaan karir dapat mencegah terjadinya penumpukan tenaga-tenaga yang terhalang pengembangan karirnya dikarenakan atasan langsung mereka. Sadar atau tidaknya, itu dapat menghalangi pengembangan karir mereka, padahal ada di antara para pekerja tersebut memiliki kemampuan dan kemauan yang layak untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor perencanaan karir. Jadi dalam faktor-faktor perencanaan karir yang pertama ada tahap kehidupan karir. Nah, di dalam tahap kehidupan karir ini ada entry stage, mastery stage, dan passage stage.
Nah, yang pertama itu entry stage itu adalah tahap mulai memasuki organisasi atau perusahaan, yaitu waktu seseorang baru memasuki suatu organisasi sebagai karyawan baru. Jika dikaitkan dengan usia, mereka kira-kira berusia sekitar 20 tahunan. Nah, pada tahap ini, karyawan akan bertanya, apakah keahliannya dapat diterapkan di perusahaan? Apakah pekerjaannya menyenangkan? Apakah dia akan diterima dengan baik oleh rekan kerja? Dan apakah dia bisa berkembang dan mencapai tujuan karirnya di perusahaan ini sesuai dengan minat, pengetahuan, dan keterampilan yang dia miliki. Ya, lalu selanjutnya ada mastery stage. Jadi mastery stage adalah tahap di mana seseorang dengan pengalaman atau keahlian yang sudah didapatkan menginginkan sebuah jabatan baru yang biasanya lebih tinggi atau lebih menarik dan menantang. Nah, pada tahap ini bisa terjadi dua kemungkinan yang disebut achievement stage dan mid career stage. Nah, yang pertama biasanya pada usia 30-40 tahun yang ditandai dengan keinginan seseorang untuk berprestasi dan ingin menaiki jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, biasanya sekitar usia 40-55 tahun dan ditandai dengan keinginan untuk menilai kembali karirnya dengan motivasi kerja juga sudah menurun. Keberhasilan pada tahap ini, karyawan tidak lagi diukur dengan promosi jabatan yang lebih tinggi, tetapi diukur dengan tugas-tugas yang lebih menarik, menantang, dan penting, serta kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang kedua ada dasar karir. Nah, dasar karir ini ada kemampuan manajerial, kemampuan fungsional, kreativitas, otonomi, dan kebebasan. Nah, yang pertama kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih jabatan yang memungkinkan mereka atau mencari jalan untuk menjadi manajer umum dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga jika ketika memilih jalur karir, kemungkinan mereka lebih menyukai vertical system. Yang kedua, kemampuan fungsional. Jadi kemampuan fungsional atau teknik ini merupakan kecenderungan untuk menghindari keputusan-keputusan yang mendorong mereka pada manajemen umum. Dan sebagai gantinya, mereka memilih kedudukan yang memampukan mereka untuk berkembang dalam bidang teknik atau fungsional. Yang ketiga, kreativitas. Merupakan kecenderungan seseorang yang mempunyai motivasi yang kuat untuk menciptakan sesuatu sehingga ia mendapatkan pengakuan. Yang terakhir, otonomi dan kemandirian. Otonomi dan kemandirian ini merupakan kecenderungan seseorang yang tidak mau bergantung pada orang lain. Jika mereka dipromosikan menjadi bawahan, mereka menjadi kurang tertarik dan biasanya mereka lebih memilih menjadi konsultan fungsional tertentu. Yang ketiga ada jalur karir. Jadi jalur karir merupakan urutan jabatan-jabatan yang dapat dan harus diduduki untuk mencapai tujuan karir seseorang. Nah, terdapat beberapa sistem jalur karir, yaitu ada vertical system, trunk and branch system, plain job rotation system, dan diamond system. Nah, vertical system ini merupakan jalur karir yang bisa dilalui dalam satu fungsi melalui hierarki. Misalnya, seseorang ketika memasuki organisasi mulai sebagai karyawan biasa dalam satu bidang tertentu, seperti bagian pemasaran, kemudian bisa naik menjadi kepala seksi periklanan, asisten manajer pemasaran, manajer pemasaran sesuai dengan sistem hierarki yang ada di dalam organisasi, atau dari karyawan biasa, kepala seksi, kepala bagian, kemudian kepala biro. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu karyawan mempunyai langkah-langkah promosi yang jelas. Dan jika organisasi berkembang, karyawan mempunyai kesempatan promosi. Dan pimpinan atau manajer memahami tugas-tugas bawahan karena sebelumnya
atasannya tersebut telah menduduki jabatan tersebut yang dapat bermanfaat buat mereka dan dapat membina bawahan dengan baik. Nah, sementara kelemahan dari sistem ini adalah jika organisasi tidak berkembang, maka kesempatan promosi menjadi terbatas. Terus adanya persaingan antara karyawan. Nah, selanjutnya trunk and branch system. Nah, kelebihan sistem ini adalah karyawan dapat menyesuaikan keinginan mereka pada kesempatan yang lebih banyak dan karyawan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah karyawan mempunyai jalur karir lebih banyak yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan. Yang ketiga ada plain job rotation system. Jadi plain job rotation system ini hampir sama dengan trunk and branch system. Bedanya adalah organisasi melakukan perencanaan yang teliti tentang pengalihan seseorang dari suatu jabatan sebelum menduduki jabatan tertentu. Nah, hal tersebut biasanya dilakukan pada organisasi atau perusahaan yang berada pada lingkungan yang dapat berubah dan membunuh inovasi. Yang terakhir yaitu diamond system. Jadi, dalam sistem ini biasanya dilakukan dalam organisasi atau perusahaan yang kegiatannya didasarkan pada proyek-proyek tertentu. Nah, sistem diamond ini berbeda dengan sistem lain, di mana jalur karir lebih banyak menyamping dan hanya sedikit yang naik. Kesempatan dan jalur karir di sini lebih banyak menyamping, seperti misalnya dari profesional menjadi manajer proyek. Kemudian dapat beralih ke research manager dan menjadi ahli strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Khoir, NPM 18012010282. Nah, slide selanjutnya ini ada metode perencanaan karir. Lah, metode perencanaan karir itu dilakukan ada 3 cara, yaitu 1. Pendidikan karir. Pendidikan karir harus menyadari dan memahami bahwa pendidikan karir merupakan hal penting untuk memacu karir, memotivasi dan menyadarkan karyawan akan karir yang didapat. Seperti itu. Langkah kedua ada penyediaan informasi, yaitu data informasi yang digunakan seperti uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan standar kerja, sehingga karyawan dapat merumuskan rencana karir yang dijalankan melalui jalur karir dalam organisasi. Ketiga, ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini adalah upaya untuk menentukan karir yang paling tepat bagi karyawan yang dilakukan melalui penyadaran, minat, dan kemampuan untuk memilih jalur yang tepat. Seperti itu. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya ada pedoman dalam berproses. Semua perusahaan pasti menggunakan pedoman lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah perusahaan dapat menggunakan proses personalinya atau aktivitas perencanaan personalia, perekrutan, penyaringan, penetapan training, dan penilaian. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai dalam perusahaan, tetapi juga bahwa para pegawainya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan untuk menyusun dan mencapai tujuan karir yang lebih realistis. Seperti itu. Ya, masih dalam set selanjutnya sama juga pedoman dalam berproses. Di sini ada 7 langkah, yaitu 1. Hindarkan kejutan realitas. Nah, tahap awal ini biasanya itu seseorang karyawan itu direkrut dan diangkat dan diberikan penugasan pertama oleh pimpinan. Nah, di sini itu
karyawan itu bagaimana dia masih membentuk tanggung jawab, membentuk cara kerja yang baik seperti apa, seperti itu. Kedua, berikan pekerjaan yang menantang. Lah, hampir seluruh perusahaan itu menurut saya menggunakan seperti itu. Manajer itu selalu memberikan hal yang menantang di awal, karena membuat karyawan itu membuat manajer itu tahu potensi dari karyawan itu sejauh mana dia kalau misalnya dikasih pekerjaan yang menantang, seperti itu. 3, ada berikan tinjauan pekerjaan yang realistis dalam perekrutan. Lah, di sini diharapkan kepada pegawai baru pada saat mereka mulai bekerja dalam perusahaan dapat merupakan suatu cara yang efektif untuk memperkecil kejutan realitas dan meningkatkan prestasi ke jangka panjang, seperti itu. 4, bersikap menuntut. Para ahli manajemen mengetahui bahwa efek dalam hubungan antara pegawai baru dengan pimpinannya, dengan kata lain, makin banyak yang Anda harapkan serta makin yakin dan suportif Anda terhadap pegawai baru, makin akan lebih baik pula prestasi mereka nantinya, seperti itu. 5, adakan rotasi dan pelacakan pekerjaan. Lah, di sini tuh biasanya cara yang terbaik juga sama seperti berikan pekerjaan yang menantang. Karena kenapa? Karena di sini manajer itu memberikan tugas yang tadi menantang di awal karena dia bisa melihat potensi dari karyawan tersebut sejauh mana. Lah, di sini juga manajer setelah berhasil membuat karyawan itu melihat potensinya, karyawan tersebut pasti mempunyai multifungsi untuk mengerjakan hal tersebut, gitu. Jadi manajer ingin karyawannya bisa multifungsi. Misalnya karyawan tersebut kerja di bidang ini marketing, tetapi dia juga bisa bekerja di bidang teknisi, seperti itu. Dari dia awal bekerja diberikan hal yang menantang, jadi dia terbiasa dan dia mempunyai potensi yang lebih tinggi sehingga manajer bisa mudah untuk melihat perkembangannya, seperti itu. 6, ada tingkatan penilaian prestasi yang berorientasi. Lah, di sini Edgar Sains mengemukakan para survisor memahami bahwa penilaian prestasi yang salah adalah lebih penting dalam jangka panjang daripada melindungi kepentingan jangka pendek dari bawahan langsung, seperti itu. Dan yang terakhir ada dorongan aktivitas perencanaan karir. Lah, di sini ini artinya lebih ke motivasi. Dorongan aktivitas perencanaan karir, perusahaan-perusahaan juga harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan para pegawai dalam perencanaan dan pengembangan karir mereka sendiri. Sebagai contoh, beberapa perusahaan melakukan aktivitas yang dirancang khusus untuk menimbulkan kesadaran. Lah, di sini karyawan itu didorong dengan sebuah motivasi agar karyawan itu mengerjakan sesuatu itu bisa sesuai dengan rencana. Agar adanya motivasi ini, karyawan bisa menentukan pekerjaan itu dengan sesuai rencana, seperti itu. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Akhir kata, mungkin kalau misalnya banyak salah, minta maaf. Jika ada saran, mohon dimasukkan. Ya, terakhir dari saya, dan maafkan kelompok saya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.